adalah berita yang baik. Oke, jadi semalam saya katakan kalau kamu tidak datang semalam, lagilah tidak rugi daripada kamu tidak datang malam ini. Jadi semua yang ada datang pada malam ini, kamu sangat tidak rugi, sebab pada malam ini kita akan mengenang semula, kita akan belajar semula apa makna di sebalik salib itu. Salib yang mana satu? Kita belajar nanti, oke? Ada satu cerita. Ini adalah dulu lagi dia dipanggil Soviet Union, Rusia. Oke, waktu ini pun sebenarnya dia sudah dipanggil Empire Soviet Union. Dan ini yang warna merah itu, bangunan ini dan sekelilingnya dipanggil sebagai Red Square ataupun kawasan, saya tidak pasti apa itu Red Square. Kita panggil sejak dia kawasan merah. Kawasan merah bukan sebab dilarang ya, tapi itulah nama dia sebab itu bangunan warna merah. Jadi pada satu masa di tempat ini ada satu pengkebumian sedang berlaku. Ada seorang jenderal tentara yang tinggi pangkat dia di dalam tentara Soviet Union yang telah meninggal dunia, dan mereka sedang mengadakan upacara pengkebumian dia. Harus ingat, kalau di Soviet Union ini mereka dengan secara satu negara, secara politik, secara satu kerajaan menolak Kristen, menolak kepercayaan kepada Tuhan. Mereka hanya meletakkan mereka punya kepercayaan kepada pemimpin mereka. Oke, jadi tidak ada yang dalam upacara pengkebumian yang sepatutnya kalau di negara-negara lain penuh dengan upacara bahagian-bahagian yang tentang keagamaan, betul? Ada doa, ada puji-pujian, oke? Tetapi ini kalau jenis pengkebumian ini, apalagi oleh sebab dia adalah seorang yang berpangkat tinggi, tidak ada unsur keagamaan di dalam pengkebumian itu. Dan oleh sebab orang ini mempunyai pangkat yang tinggi, mereka ada kru television yang ada di sana. Macam ini, ada kamera di sana. Mereka rekod ini bukan sahaja rekod sebenarnya, mereka ada secara langsung ditayangkan di seluruh negara mereka pengkebumian ini. Jadi dalam pengkebumian itu semuanya diatur satu apa yang mereka buat selepas ini, semua mereka atur dengan teliti. Baris demi baris askar bergerak dengan perkakasan tentara, mereka ada lintas langsung tentara, beri penghormatan terakhir kan. Orang kenamaan hadir dari seluruh dunia untuk memberikan hormat terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Banyak orang hadir, banyak orang menonton di seluruh dunia, dan ada musik-musik orkestra yang ada dimainkan waktu pengkebumian ini. Tapi pada satu saat semasa pengkebumian ini sesuatu yang sangat luar biasa berlaku. Balu kepada lelaki jenderal tentara yang sudah meninggal ini, dia berdiri dekat dengan keranda tempat suami dia sedang baring, dan dia tanpa mengira apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berbahaya, tanpa mengira bahwa banyak orang lihat dia dan banyak kamera tertumpu kepada dia, dia lakukan sesuatu yang sangat luar biasa dan bahaya. Kamu tahu apa dia buat? Dia tunduk dan dia buat tanda salib. Of course, tentunya ini bukan suatu kebiasaan kita Seventh-day Adventist. Tapi satu yang kita dapat daripada cerita itu adalah pada saat dia kehilangan orang yang paling dekat dengan dia dalam kehidupan dia. Walaupun dia dikelilingi oleh orang-orang yang menolak iman kepada Tuhan. Walaupun dikelilingi oleh bahaya, di mana adalah bahaya untuk menjadi atau percaya kepada Tuhan di negara itu, dia membuat tanda salib menunjukkan bahwa pada saat dia sangat lemah, saat kehidupan dia sangat rendah, sebab dia kehilangan suami dia ingat salib itu.
cerita terlebih terdahulu daripada slide, tapi tidak apa. Sama seperti wanita itu, sama seperti Balu, siapa nama dia tadi? Leonid Brezhnev itu. Hari ini kita juga memerlukan salib itu. Tapi kita masih ingatkah apa makna salib itu yang sebenar? Banyak yang kita paham tentang salib Kristus adalah yang betul, adalah kebenaran yang kita hidupkan setiap hari. Tapi banyak juga yang tentang salib itu yang kita ingat-ingat lupa. Betul? Sudah lama kita dibaptiskan. Sangat beruntung sebenarnya orang yang baru dibaptiskan. Karena apa? Mereka masih segar dalam pikiran mereka, apa yang mereka baru belajar, apa yang mereka baru peluk kebenaran-kebenaran itu. Sangat beruntung orang yang baru dibaptiskan. Tapi kita juga sangat beruntung yang sudah lama kenal Tuhan, yang sudah lama menerima Tuhan. Karena kita sentiasa berpeluang untuk mengimbas semula apa makna salib itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa, malam ini kami mau mengingat makna salib itu dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat betapa besarnya makna salib itu dalam kehidupan baru kami. Sementara kami sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Bantu kami untuk faham, bantu kami untuk menerimanya dan meyakini kebenaran itu, sehingga ia memandu kehidupan kami saat ini, bermula saat ini dan seterusnya, sehingga Engkau datang kembali ke dunia ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Jadi apa sebenarnya makna salib itu? Kalau kita lihat, salib itu banyak kali ia menyatakan sesuatu tentang kegagalan. Kalau kita ingat cerita itu, ketika malam Jumat yang dimana Yesus telah meninggal dunia atau mati atau dibunuh itu, seluruh kalau kita tidak katakan dunia, seluruh semua orang yang berada di kawasan itu melihat salib itu sebagai suatu kegagalan. Kenapa mereka katakan kegagalan? Sebab Yesus itu yang sepatutnya datang untuk menyelamatkan mereka, betul? Yesus itu yang mereka berbulan-bulan sudah ikut Yesus kemana-mana. Sebab mereka harapkan Yesus ini adalah orang yang akan melepaskan mereka daripada perhambaan Roma, daripada orang Roma. Waktu itu mereka berada di Yerusalem karena mereka sudah menakluki kawasan itu sebenarnya. Jadi harapan orang-orang kebanyakan yang ikut kepada Yesus adalah silap. Mereka anggap Yesuslah yang akan melepaskan, membebaskan, memerdekakan mereka daripada kerajaan Roma. Tapi apabila Yesus tergantung di kayu salib itu, mereka lihat, oh gagal. Inikah Yesus yang datang untuk selamatkan kita? Mereka sangat kecewa sebab mereka lihat Yesus gagal apabila mereka lihat dia tergantung di kayu salib. Tapi walaupun pandangan mereka pada waktu itu kepada salib seperti itu, perspektif atau cara pandangan Tuhan sebenarnya sangat berlainan. Manusia lihat ini gagal, salib itu gagal. Tapi Tuhan mempunyai pandangan yang berlainan. Mari kita baca daripada Roma 8 ayat 32. Dia katakan, Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk kita semua. Jadi daripada mata pandangan Tuhan, daripada pandangan Tuhan, dia lihat bahwa di salib itu Kristus telah diserahkan ataupun dikorbankan untuk semua manusia. Dan dia sambung lagi, jika Allah mengurniai kita anaknya sendiri, kalau dia sanggup beri anaknya sendiri, apalagi yang sebenarnya dia tidak sanggup untuk untuk beri kepada kita semua. Boleh kita pikirkan itu? Dapat kita lihat pandangan itu? Kalau anak dia sendiri pun dia boleh korbankan untuk kita.
Adakah kita cukup berharga bagi dia? Ada lagi perkara lain yang dia tidak mau beri? Sesuatu yang lebih besar sebenarnya yang telah berlaku di salib itu, yang kena miss, yang tidak dilihat oleh orang-orang waktu itu, apabila mereka melihat Yesus sebagai gagal apabila dia tergantung di kayu salib itu. Untuk kita lebih paham, mari kita, kalau kamu mau, tutup mata kamu dan mari ikut saya balik ke Yerusalem pada petang Jumat yang gelap itu. Oke? Yudas telah mengkhianati Yesus, dia jual Yesus. Orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, yang begitu ramai ikut Yesus kemana saja dia pergi, semua lari lintang pukang selepas Yesus disalibkan. Kemudian para murid Yesus sendiri lari, mereka pergi ke satu tempat di ruangan atas bangunan dan mereka kunci pintu dan mereka bergegar-gegarlah di sana ketakutan. Kau boleh bayangkan itu? Sebab Yesus, orang yang mereka ikut, sudah disalibkan. Para malaikat dan surga menangis sewaktu Yesus mati di kayu salib. Tetapi apa yang manusia tidak paham ialah pada waktu hari Jumat itu, pada hari Jumat yang gelap itu, ingat pukul 3 terus jadi gelap macam tengah malam, betul? Pada hari Jumat yang gelap itu, sementara Yesus disalibkan, Tuhan Allah Bapa surga sendiri melihat itu bukanlah hari kegagalan, tetapi adalah hari kemenangan bagi Yesus. Di salib itu kesedihan bertukar menjadi kegembiraan. Di salib itu kekalahan kita sebagai umat-umat yang sudah jatuh ke dalam dosa, kegagalan kita bertukar menjadi kemenangan. Sebab Yesus sudah tebus, bukan satu, bukan hanya murid-muridnya, bukan hanya ibu dia, tapi semua manusia pada zaman itu, malahan dari awal dunia ini diciptakan sehinggalah zaman kita sekarang ini. Dan anak-anak kita sehinggalah masa di mana dia datang untuk panggil kita, bawa kita semula ke surga. Kemenangan yang besar telah dicapai di salib itu. Jadi apabila kita lihat, apabila dunia melihat salib itu, oh kalah sudah dia. Sepatutnya orang yang meninggal itu kalah kan? Kalau dalam peperangan siapa punya askar yang lebih banyak mati, itulah yang kalah kan? Ini sangat berlainan dengan peperangan Yesus menentang dosa. Dia mati karena kasihnya, dan salib itu menunjukkan kemenangan. Kegagalan manusia di Taman Eden dikalahkan di salib, dan Yesus telah menang. Dalam cara yang sama, dalam kehidupan kita, setiap kali kita rasa gagal, itu saya katakan tadi, mereka yang baru saja dibaptis, baru saja menerima Yesus sebagai juru selamat, sangat untung. Sebab mereka lihat yang paling besar di hadapan mereka sekarang ini adalah kehidupan baru mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah lama bersama dengan Tuhan, banyak kali kita terfikir, oh saya sudah buat ini, saya sudah kena baptis, tapi saya telah buat ini. Kegagalan-kegagalan saya membuatkan saya jauh daripada Kristus. Sama seperti pada waktu Yesus masih lagi tergantung di kayu salib itu, di mana dia katakan, saya tebus kegagalan kamu, sekarang kamu menang, kamu bebas dari dosa. Itu juga message pada malam ini. Apapun kegagalan kita, apapun yang sudah kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita tahu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan sudah menang ke atas itu. Dia sudah tebus kita daripada dosa-dosa kita. Dan ini betul, syaitan sangat suka melemparkan segala yang kita silap. Secara simpel kita katakan begitu. Syaitan suka mengingatkan kita. Ini adalah dia punya dia punya weapon, senjata yang paling bernas, paling kuat.
yaitu mengingatkan kelemahan-kelemahan, kegagalan kita, sehingga kita katakan saya tidak layak. Saya terlalu berdosa, Yesus pun tidak boleh kasih selamat saya lagi. Itu silap. Malam ini kalau kamu lupa semua yang saya akan katakan selepas ini, saya harap kita akan tetapkan dalam hati kita. Kita akan yakin dengan kebenaran ini, bahwa Yesus sudah tebus kegagalan kita di Taman Eden. Dia sudah tebus dosa kita di kayu salib itu. Dan apapun yang kita pernah lakukan, Dia sudah kalahkan itu. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Amin. Satu lagi yang kita belajar daripada salib itu, ialah salib itu mengatakan sesuatu tentang pengampunan. Dalam Roma 8 ayat 33. Mari kita baca bersama, boleh? Oke, 1, 2, 3. Siapakah berani menuduh kita, umat yang sudah dipilih oleh Allah? Tiada seorang pun, karena Allah sendiri menyatakan kita tidak bersalah. Siapakah dapat menyalahkan kita? Tiada seorang pun, karena Kristus Yesus membela kita. Dialah yang sudah mati, bahkan sudah dibangkitkan daripada kematian dan berada di sebelah kanan Allah. Kalau buku Roma, ini adalah satu pengisytiharan. Kalau kita ada raja, selalunya apa yang diisytiharkan itu dibaca secara umum, itu adalah sesuatu yang dipercayai, yang tepat, kebenaran yang betul-betul diiktiraf, betul? Ini adalah satu pengisytiharan. Ini adalah satu kebenaran yang nyata dan luar biasa. Sementara dunia dan syaitan menuduh kita sebagai orang-orang yang patut dihukum disebabkan dosa kita. Ingat, kalau kita ada gambaran tentang pengadilan, selalu siapa penuduh kita? Syaitan, kan? Siapa peguam bela kita? Yesus. Kalaulah siapapun menuduh kita, termasuklah yang itu, kamu paham maksud saya, menuduh kita tidak layak diselamatkan sebab kita ini orang-orang berdosa, dia tidak mempunyai kuasa untuk melakukan itu. Sebab peguam bela kita sendiri, penebus kita sendiri ialah siapa? Yesus. Yesus mati dengan kematian yang sepatutnya kita yang alami, kematian kekal itu. Yesus mati kematian kekal itu agar kita dapat hidupkan, kita dapat hidup kehidupan kekal yang sepatutnya hanya milik Dia. Paham itu? Sepatutnya kita sudah tidak layak untuk ada kehidupan kekal itu, sebab kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus tidak mau. Dia tidak mau itu hakikat untuk kita karena Dia mengasihi kita. Jadi apa yang Dia lakukan? Dia rela mati di kayu salib agar dosa kita dapat diampuni dan kita dapat hidup selama-lamanya. Kita dapat bahagian daripada kehidupan kekal yang sepatutnya kita tidak layak. Jadi oleh kerana Yesus yang sudah mati untuk kita, Yesus yang sudah menebus kita, tiada lagi orang lain atau apapun yang dapat menuduhkan kepada kita bahwa kita sudah tidak layak. Sebab Yesus sendiri mati dan sendiri mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Adakah itu sangat indah? Di salib dosa kita diampuni. Dan pengampunan ini mengubah segala-galanya. Apa yang diampuni? Apa yang diubah sebenarnya? Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia katakan, Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita Allah meletakkan dosa kita pada Dia. Dengan demikian kita dapat berbaik semula dengan Allah apabila kita bersaksi dengan Kristus. Ada beberapa komponen dalam ayat ini sebenarnya. Pertama, Yesus tidak berdosa.
Tapi dia tanggung dosa kita supaya kita punya hubungan yang terlerai, kita punya hubungan yang renggang dengan Tuhan itu, yang terhalang dengan Tuhan itu dapat diperbaiki semula. Tapi ini hanya boleh dilakukan walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, hanya dapat dilakukan apabila kita bersatu dengan Kristus. Jadi dia sebenarnya berpusing seperti ini. Yesus menebus kita sebab dia mau kita bersatu dengan dia. Dan apabila kita bersatu dengan dia, kita punya hubungan dengan Tuhan. Disatukan semula. Dia katakan berbaik semula dengan Allah. Kalau dalam bahasa Inggris kita panggil ini justification. Kita diangkat semula ke kedudukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika akhirnya Yesus tergantung di salib, dia menanggung dosa seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia bebas dari dosa dan mampu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa di awal penciptaan. Adakah kita rindu untuk ada hubungan dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa? Bila Tuhan panggil keluar kan, dan berbicara dengan dia, berjalan dengan dia, tapi disebabkan dosa kita kempunan itu. Kita tidak boleh cakap kempunan sebab masa hadapan kita akan rasakan. Tapi kita termiss itu, kita hilang itu. Tapi Yesus sanggup mati di kayu salib supaya kita diampuni, supaya kita boleh ada hubungan seperti itu. Kamu mau? Kita mau ada hubungan seperti itu? Ya. Di salib Yesus mati untuk kematian kedua. Kematian kedua ingat apa itu? Bila kita belajar Wahyu, kematian pertama itu yang di dalam dunia inilah, ada yang lahir, ada yang mati. Kematian kedua adalah kematian kekal. Jadi di kayu salib Yesus mati untuk itu, supaya kalaupun di dunia ini kita terpaksa direhatkan, itu bukan selama-lamanya. Itu bukan pengakhiran daripada kehidupan kita. Indah kan? Bagus kan? Ini saya rasa satu kebenaran yang untuk anak-anak agak sukar untuk mereka terima. Tapi semakin dewasa kita dan semakin banyak pengalaman hidup kita dan merasakan kehilangan-kehilangan orang yang kita kasihi, dan juga kita sendiri menghampiri titik itu mungkin. Ini adalah satu kebenaran yang sangat membuatkan kita boleh hidup dengan bersemangat, dengan gembira. Yesus menanggung kutuk kita, kutuk dosa itu di kayu salib. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan daripada dosa? Ada jawaban dia di sana. Sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan daripada dosa, kita harus hidup. Apa respon kita sepatutnya? Kita harus hidup dengan saling mengasihi di antara satu sama lain. Itu saja kunci dia sebenarnya. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita dengan sehingga kan dia boleh mati di kayu salib untuk menebus kita. Kita harus juga saling mengasihi sama seperti dia. Ini bukan senang. Secara realitinya ini bukan senang, tetapi dengan bantuan Tuhan kita mampu lakukan ini. Salah satu manifestasi ataupun salah satu yang kita dimampukan untuk apabila kita mengasihi satu sama lain, sangat mengasihi Tuhan sehingga kita mampu mengasihi orang lain, adalah kita mampu mengampuni orang lain. Dia katakan, ada ayat ini. Dia katakan, sebaliknya hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan dan saling mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kamu melalui Kristus. Efesus 4 ayat 32. Kalau kita yang sekarang ini sudah tahu hakikat dia bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, sementara kita hidup sebagai orang-orang yang panggil diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Dan saling mengasihi maksudnya adalah harus saling mengampuni. Bagus kan? Sebenarnya pusing-pusing kehidupan kita, kunci dia ialah Yesus Kristus. Pengampunan. Tapi apa pengampunan? Manalah tahu, kita perlu definisi dia kan.
Menala tahu no di oke, belum lagi cukup saya punya bahasa rumus, tapi dia katakan apa di arti mengampuni itu. Ini definisi dia. Pengampunan adalah melepaskan orang lain daripada hukuman. Sepatutnya dia buat salah, saya hukum dia. Tapi oleh sebab saya mengampuni dia, saya tidak akan hukum dia. Sama dan karena Kristus telah melepaskan kita daripada hukumannya. Kalau Kristus tidak mengampuni kita, kitalah yang terima upah dosa adalah maut. Tetapi disebabkan Yesus mengasihi, mengampuni kita, kita juga mampu mengampuni orang lain. Sebab kita pun sudah terlepas, kita lepaskan orang lain juga daripada kita ampuni orang lain. Oke? Yang ketiga, seterusnya, hal ketiga yang dinyatakan di salib adalah sesuatu, something about, dia katakan, menyentuh tentang persahabatan yang kekal. Dalam Roma 8 ayat 35, katakan, apakah yang dapat menghalang Kristus mengasihi kita? Tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita, baik kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya maupun kematian. Siapa yang tuliskan? Siapa yang katakan ayat-ayat ini semalam? Rasul Paulus. Dia katakan lagi, aku yakin bahwa tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa lain di angkasa, baik hal-hal yang berlaku sekarang maupun pada masa akan datang. Ini sangat penting. Tidak ada yang dapat menghalang Kristus daripada mengasihi kita. Pertama, baik hal-hal yang berlaku sekarang, apapun keadaan kita pada masa ini, itu tidak menghalang kasih Kristus. Dan apapun yang akan berlaku pada masa akan datang, itu tidak menghalang kasih Kristus. Kita tambah sedikit, sebab kita tahu kebenaran ini dalam ayat-ayat lain. Apapun yang sudah berlaku pada masa lalu, juga tidak menghalang kasih Kristus. Baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalang Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ada lagi sesiapa yang lain di dunia ini yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, sehingga kan tiada apa yang dapat mengubah kasih itu? Ada sesiapa lagi? Mungkin sangat kurang, mungkin tiada. Ini adalah kasih yang kita, kalau kita mau sembunyi dibawa kerusi itu, tidak mau dikasihi lagi, tetap dikasihi juga. Indah kan kasih Yesus? Sangat besar kasih Tuhan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika bukan karena salib itu, jika bukan karena salib Yesus, tiada seorang pun daripada kita yang dapat mampu untuk ada di sini pada malam ini. Untuk ada di sini dan memikirkan hal-hal ini. Saya katakan semalam, kita tidak tahu apa yang ada pada hari esok. Saya katakan semalam, mungkin saya tidak sempat untuk berada di sini pada hari esok. Mungkin kamu tidak sempat untuk berada. Tapi hakikatnya adanya kita di sini pada malam ini sedang membincangkan tentang kasih Yesus, sedang membincangkan makna daripada salib itu, adalah hanya disebabkan oleh kasih Yesus, hanya disebabkan oleh salib itu. Tapi dia katakan begitu juga, saya kembali sedikit, karena Yesus mati pada hari Jumat yang mengerikan itu. Sebab dia mati pada hari Jumat yang gelap itu, maka kita masih hidup pada hari ini. Dia mengasihi orang-orang yang tahu cerita itu, menerima dia sebagai juru selamat. Tetapi, ada tetapi dia juga mengasihi orang-orang yang belum tahu cerita tentang salib itu, dan belum kenal dia, dan belum terima dia sebagai juru selamat. Indah kan?
Kalau mereka itu belum kenal mereka pun dia sudah cukup mengasihi mereka. Itu sebabnya tugasan kita adalah untuk beritahu mereka tentang cerita ini supaya mereka boleh lihat cerita itu dengan lebih besar, kehidupan mereka dengan lebih lengkap. Boleh kita lakukan itu? Kadang-kadang kita terpikir, kenapa Beni harvest? Kenapa Beni perlu mau kasih tahu sana-sana, banyak betul kerja. Saya pun sudah cukup sibuk. Inilah sebab dia. Salib inilah sebab dia. Yesus, kasih Tuhan sangat besar sehingga kita tidak boleh bersembunyi daripada kasih itu. Bukan saja kepada kita yang kenal dia, tapi kepada orang lain juga yang belum kenal dia. Jadi kita perlu beritahu mereka sebab mereka juga berhak dan perlu untuk tahu. Kehidupan dan segala perkara yang baik bermula atau datang daripada salib itu. Katakan di sini, hujan yang turun menyegarkan bumi. Nampak ada gambar hujan-hujan. Matahari yang hangat, dia katakan. Juga bunga-bunga yang mekar menghiasi bumi. Kehidupan dan segala perkara baik yang dibawanya datang daripada salib. Berbagai jenis makanan. Siapa yang berterima kasih dengan makanan? Saya sangat berterima kasih dengan makanan. Sebab kalau tanpa makanan, tidaklah kita hidupkan. Tanpa cahaya matahari, tanpa hujan, tanpa keluarga yang kita kasihi. Itulah semua dikatakan di sini. Semuanya disebabkan berkat salib itu. Senyuman seorang kanak-kanak, pelukan seorang kekasih, dorongan seorang rakan, semuanya itu adalah daripada Tuhan. Saya mau bagi kita masa beberapa saat, tutup mata dan pikir, apa perkara yang sangat kamu lihat sebagai berkat terbesar dalam hidup kamu. Pikirkan itu. Ada? Kalau bukan karena salib, perkara yang kamu sangat rasa diberkati itu, perkara yang begitu memberkati kehidupan kamu itu, tidak akan ada. Hanya disebabkan kasih setia Tuhan, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib. Barulah kita dapat menikmati semua itu. Itu adalah persahabatan. Kasih seorang sahabat. Ingat ayat Alkitab itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada sahabat yang sanggup mati untuk sahabatnya. Yesus sanggup mati untuk kita. Di salib kita menemui kehidupan dan kematian. Kita lihat ada kematian di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, tetapi disebabkan kematian Yesus di kayu salib, kita dapat kehidupan. Tapi soalan dia, apa sebenarnya yang membunuh Yesus di kayu salib? Kamu tahu? Boleh tekan? Mari kita interaktif sedikit. Sebab pukul 9:10 sudah. Apa sebenarnya yang membunuh Yesus di kayu salib? Dia bocor. Jawaban sudah. Apa yang membunuh Yesus di kayu salib? Itu askar? Itu paku? Adakah Tuhan yang bunuh Yesus di kayu salib? Sebenarnya seperti ya kita sudah tahu, dosa yang bunuh Yesus di kayu salib. Orang Yahudi yang berada di sana, bukan itu. Bila itu yang penyokong Yesus semua lari, bukan itu yang buat Yesus mati. Bukan Tuhan yang biarkan Yesus mati, bukan Bapa yang biarkan Yesus mati. Bukan itu paku, bukan itu tusukan di sisi itu yang buat dia mati, tetapi dosa yang membunuh Yesus. Dosalah yang membunuh dia, dan dosalah ini yang sepatutnya bunuh kita satu persatu. Tetapi Yesus sanggup mati untuk dosa ini supaya kita tidak perlu lagi mati kekal dengan kekal disebabkan oleh dosa. Ada sesuatu yang unik di sini. Salib memberitahu kita sesuatu sebenarnya yang setan tidak mau kita tahu. Apabila kita mula memandang
apabila kita mulai memerhatikan apa makna di sebalik salib itu, ada sesuatu yang setan tidak mau kita faham sebenarnya. Mau tahu apa itu? Apabila kita melihat apa yang dosa sudah lakukan kepada Yesus, kita akan hilang selera kepada dosa itu. Banyak kali dosa adalah sesuatu yang kita lakukan bukan secara dirancang, tetapi adalah keputusan-keputusan yang dilakukan sebab keputusan kita yang sebelum keputusan itu. Kamu paham maksud saya? Dia adalah sesuatu yang kalau kita buat keputusan ini, kemudian tidak apalah, tidak apalah, tidak apalah, tidak apalah. Sebab semakin lama kita hilang fokus kita hilang, kita punya pandangan kepada kenapa sebenarnya kita tidak mau berdosa. Kita ulang semula. Dosa membunuh Yesus. Dosalah yang membuat dia menderita. Dosalah yang sepatutnya membunuh kita. Penderitaan Yesus adalah karena dosa. Apabila kita fokus kepada salib itu, kita mahu menghayati makna daripada salib itu, kita akan lihat betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, lahir di keturunan orang-orang berdosa ini, manusia yang berdosa, dan mati untuk kita yang berdosa. Kalau kita ingat itu, dia katakan di sini, kita akan hilang selera kepada dosa. Betul kan? Kalau kita sentiasa merenungkan apa makna daripada salib itu, kita tidak ada selera untuk melakukan dosa yang telah membunuh Yesus di kayu salib. Mari kita lihat dalam Zakaria 12 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Ini adalah antara ayat-ayat yang terakhir. Aku akan memberikan keturunan Daud dan penduduk Yerusalem hati yang suka mengasihani dan suka berdoa. Mereka akan memandang orang yang ditikam oleh mereka, lalu meratapinya seperti orang yang meratapi kematian anak tunggal. Mereka akan meratap dengan pilu seperti orang yang kehilangan anak sulung. Kita kembali, dia katakan, aku akan memberikan keturunan Daud dan penduduk Yerusalem hati yang suka mengasihani dan suka berdoa. Hati yang benci akan dosa. Apabila kita melihat Yesus yang tidak berdosa dipaku pada salib dalam kesakitan dan menderita karena dosa-dosa kita, kita dibawa kepada perkabungan. Apabila kita menghayati apa sebenarnya yang dilalui oleh Yesus untuk peroleh kemenangan di kayu salib itu, kita akan rasa kesedihan yang mendalam atas dosa-dosa kita yang banyak. Kita akan mulai hitung itu dosa. Oh, saya tidak mau buat ini sebab Yesus sudah lakukan ini untuk saya. Oh, saya tidak akan buat pilihan ini. Oh, saya tidak akan lakukan ini kepada dia. Saya tidak akan katakan ini kepada dia. Sebab Yesus sendiri sudah mati untuk dosa saya. Saya mau hidup sebagai orang yang dipanggil sebagai anak Yesus. Merenungkan salib mengubah segala-galanya. Itu sebabnya malam ini kita mau imbas kembali apa makna di sebalik salib itu. Nah, satu cerita pada saya ingat ini 70-an, mungkin saya silap, perang di Vietnam. 74, terima kasih. Sementara perang Vietnam berlaku dan ini akhir sudah, di ujung perang Vietnam, Amerika yang berada di ambang kekalahan memindahkan para penduduk di kota Saigon. Kota Saigon ini sepertinya adalah macam kubu orang Amerika. Jadi ini adalah orang-orang yang dibawa perlindungan mereka, kononnya lah. Jadi sementara mereka di ambang kekalahan, mereka mau kasih pindah ini orang supaya tidak dibunuh oleh itu Viet Cong yang mereka panggil itu, gerila itu. Jadi mereka coba memindahkan, dan sementara ini sedang berlaku, mereka juga sedang diserang oleh gerila orang Vietnam itu sendiri.
sebuah rumah anak yatim di bandar itu telah terkena serangan bom. Sementara mereka berperang, berpindah, ada satu rumah anak yatim yang telah dibom. Seorang kaki tangan rumah anak yatim tersebut telah membuat hubungan, dia telepon dengan seorang dokter dan juru rawat tentara Amerika untuk memberitahu mereka bahwa seorang anak yatim perempuan kecil yang berada di rumah itu sebenarnya disebabkan oleh serangan bom itu telah sedang berada dalam keadaan kritikal dan sangat memerlukan pindaan darah. Oke? Jadi mereka telepon. Tapi disebabkan oleh keadaan yang huru-hara itu, yang dokter dan juru rawat pihak tentara Amerika itu tidak dapat datang menolong mereka dengan cepat. Jadi mereka terpaksa cari penyelesaian di rumah anak yatim itu sendiri. Mungkin mereka juga ada juga yang dokter mungkin berada di situ. Dan sementara mereka sedang memikirkan apa yang mereka perlu lakukan, seorang anak perempuan seorang anak lain di rumah anak yatim itu, dia beritahu bahwa macam lelaki kan, pokoknya seorang anak yang lain memberitahu bahwa sebab itu dokter dan juru rawat yang berada di situ itu, walaupun mereka tidak ada, oleh sebab mereka tidak ada tabung darah, mereka beritahu anak perempuan ini memerlukan transfusi darah. Jadi kita tidak ada transfusi darah, tidak ada darah yang tersimpan, jadi kita perlu ada volunteer. Jadi disebabkan mereka perlu volunteer, mereka tanya anak lelaki kecil ini, mereka katakan, kamu sudikah kalau bagi darah kepada kawan kamu ini? Nah dia katakan, iya saya sudi. Dia tawarkan diri dia untuk memberikan darah kepada anak kecil ini. Comel ini anak kan, sedih muka dia. Tapi sementara dokter dan juru rawat sedang bersedia, mungkin kasih bersih-bersih, kasih baring dia untuk ambil darah dia, dia menangis. Dan mereka tanya, kenapa kau menangis? Anak kecil ini katakan, saya menangis sebab selepas saya bagi ini darah nanti kepada kawan saya akan mati. Sian. Dan dokter itu katakan, kenapa kau rasa begitu? Sebab dia sudah ambil darah saya, jadi saya akan mati. Gembiranya dokter beritahu dia, oh tidak, kami ambil darah sedikit saja untuk tolong kawan kamu, kamu tidak akan mati. Tapi dia katakan, kalaulah kamu akan mati, bila kamu bagi darah ini, kenapa kamu mau masih bagi darah ini kepada dia? Kamu tahu anak ini katakan, sebab dia kawan saya mau tolong dia sebab dia kawan saya. Jadi dia katakan dengan pengetahuan dia yang mula-mula tuh, sebelum itu dokter terangkan, dia katakan, kalaupun saya mati tidak apalah, saya mesti tolong kawan saya sebab saya mengasihi kawan saya itu. Sangat sama dengan Yesus, betul? Yesus tahu betapa apa yang akan dia hadapi apabila dia volunteer, apabila dia katakan iya di awal suruh pena nubuatan, what do we call that? Spirit of prophecy katakan bahwa pada awal penciptaan, sementara sebaik saja dunia ini diciptakan dan mereka membincangkan kalau dunia ini jatuh ke dalam dosa, Yesus katakan, saya akan mati, saya akan tebus mereka daripada dosa. Sama macam anak kecil itu, Yesus faham, mungkin ini anak salah faham lah, tapi Yesus faham apa yang perlu dia lalui apabila manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dia perlu lalui untuk tebus mereka semula. Tapi walau dia tahu semua itu, dia pilih untuk menebus mereka. Oleh itu, salib itu yang manusia lihat sebagai kegagalan, sepatutnya adalah sesuatu yang kita harus rayakan, sesuatu yang kalau dusun katakan roroyo. Apa kalau bahasa rumus? Indozohon.
Yang asal kita ingat salib itu, oh salib itu yang menggembirakan hati saya, yang menghiburkan saya. Sebab walaupun manusia gagal di Taman Eden, kegagalan itu diubah menjadi kemenangan. Sebab Yesus sanggup mati untuk menebus dosa manusia. Salib itu perlu dirayakan. Apabila kita memikirkan makna di sebalik salib itu, ia harus kita rayakan. Sebab di salib itu dosa kita dipakukan dan dosa dihapuskan. Kasih Tuhan menghapuskan dosa itu. Kita menerima pengampunan di salib itu. Amin. Salib itu patut dirayakan karena ia merayakan persahabatan kekal, yang kekal selama-lamanya. Persahabatan sejati yang memampukan, bukan saja memampukan, yang menyebabkan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita, orang-orang yang berdosa. Yesus mengundang Anda untuk datang ke salib pada petang ini. Maukah kamu menerima undangan itu? Saya harap ya. Jadi hari ini mari kita buat sesuatu yang spesial. Sebab hari ini hujan tadi dan kita perlu kehangatan. Mari boleh kita semua berdiri dan kita bergerak ke hadapan. Kalau kita mau katakan ya untuk undangan Yesus untuk menerima salib itu, mari berdiri di sini depan. Mungkin dekat-dekat saja, tidak apa. Kita Kita yes. Sini kita akan boleh elder. Sini mari. Ada yang di belakang saya lihat. Mari kita pergi ke hadapan. Kita mau kata iya untuk salib pada malam ini. Kita mau melihat makna di sebalik salib itu dan mengatakan saya mau merayakan salib itu setiap hari. Sebab karena salib itu semua perkara yang baik dalam kehidupan saya berlaku. Karena salib itu saya boleh katakan saya ditebus daripada dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami melihat salib dengan pandangan yang baru pada malam ini. Mungkin kami sudah lupa beberapa ketika yang dahulu apa makna salib. Di sebalik salib yang menunjukkan kegagalan di mata manusia. Kami mungkin sudah lupa atau pada malam ini kami baru tahu kebenaran-kebenaran ini tentang salib. Di mana salib itu adalah suatu tanda yang kami harus rayakan. Sebagai tanda di mana dosa kami sudah dihapuskan oleh Tuhan yang begitu mengasihi kami. Memilih untuk mengampuni kami dan mau menjadi sahabat kami selama-lamanya. Pada saat ini kami semua ingin mengatakan ya pada salib itu, karena itulah salib yang kami mau senantiasa ingat. Sementara kami menjalani kehidupan kami sebagai umat-Mu yang sudah ditebus, biarlah salib ini mengingatkan kami, menghilangkan selera kami terhadap dosa-dosa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu setia, Engkau selalu mengasihi, dan Engkau akan terus bersama kami sepanjang 1 minggu ini. Sementara kami terus belajar tentang Engkau dan belajar bagaimana untuk hidup sebagai orang-orang-Mu yang setia, mengasihi, dan mengampuni satu sama lain. Terima kasih Bapa, Engkau membawa kami ke sini dan memisahkan kami pada malam ini untuk berjumpa semula dengan gembira pada malam esok. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin.